Baiklah, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Miki. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat dinamika kelompok. Apa sih itu hakikat dinamika kelompok? Baiklah, di sini latar belakang hakikat dinamika kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial secara alami berinteraksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan tertentu. Salah satu bentuk interaksi tersebut terjadi dalam kelompok, baik dalam konteks pekerjaan, pendidikan, organisasi, sosial maupun kehidupan sehari-hari. Di dalam dinamika kelompok, itu bekerja sama, berkomunikasi, berbagi peran, dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan pemahaman yang mengenal dinamika kelompok, dapat dihasilkan strategi untuk meningkatkan kohesivitas, efektivitas, dan kinerja kelompok, baik dalam konteks profesional, akademik, maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami hakikat dari dinamika kelompok secara lebih mendalam. Untuk rumusan masalahnya, adapun apa yang dimaksud dengan dinamika kelompok? Apa saja elemen-elemen yang membantu dinamika kelompok? Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kelompok? Bagaimana peran kepemimpinan mempengaruhi dinamika kelompok? Bagaimana kelompok dapat dalam konteks organisasi atau tim kerja? Dan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Menurut pandangan para ahli, tujuannya yaitu menjelaskan definisi dan konsep dasar mengenai dinamika kelompok, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan aktivitas kelompok, menjelaskan pengaruh kepemimpinan dalam proses interaksi dan kinerja yang sama dalam kelompok, dan untuk ini itu menguraikan penerapan konsep dinamika kelompok dalam berbagai konteks seperti organisasi, tim kerja, dan pendidikan. Yang selanjutnya itu mengenai pembahasan dari hakikat dinamika kelompok. Dinamika kelompok merujuk pada pola interaksi yang terjadi di antara anggota kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pentingnya memahami dinamika kelompok adalah agar kelompok tersebut dapat berfungsi secara efektif, mencapai tujuan dengan produktif, dan mengelola konflik perbedaan yang muncul di dalam anggota kelompok. Dinamika kelompok bisa terjadi dalam berbagai jenis kelompok seperti tim kerja, organisasi, kelas belajar, atau komunitas sosial. Pentingnya memahami dinamika kelompok adalah agar kelompok tersebut dapat berfungsi secara efektif, mencapai tujuan dengan produktif, dan mengelola konflik atau perbedaan yang muncul di antara anggota kelompok. Hakikat dinamika kelompok terbagi di berbagai elemen-elemen dalam dinamika kelompok. Yang pertama yaitu kelompok. Tanggung jawab atau tugas yang dipegang oleh masing-masing anggota kelompok. Peran-peran ini dapat bersifat formal, seperti pemimpin atau sekretaris, atau informal seperti pemberi motivasi dan mediator.
pembagian peran yang jelas, membantu dan menciptakan waktu yang efektif, di mana setiap anggota tahu apa yang diharapkan oleh mereka. Dan yang kedua itu norma kelompok. Norma adalah aturan-aturan pedoman yang tidak tertulis tetapi diterima dan dipatuhi oleh anggota kelompok. Norma ini mengatur perilaku, etika kerja, dan pola interaksi dalam bentuk kelompok. Ketika norma-norma tersebut jelas dan dipahami oleh semua anggota, kelompok akan lebih mudah dalam menghindari konflik dan kesalahpahaman. Dan yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan proses penting dalam dinamika kelompok. Pola komunikasi yang baik memungkinkan anggota untuk berbagi informasi, gagasan, serta menyelesaikan masalah dengan lebih efisien. Komunikasi yang terbuka dan efektif mendorong keterlibatan setiap anggota, sedangkan komunikasi yang buruk dapat menyebabkan disfungsi kelompok. Yang keempat yaitu kohesivitas. Kohesivitas adalah rasa keterikatan di antara anggota kelompok. Kelompok yang kohesif cenderung memiliki soliditas yang lebih kuat dan anggota-anggota yang lebih terlibat dalam pencapaian tujuan bersama. Kohesivitas tinggi seringkali menghasilkan kinerja kelompok yang lebih baik dan hubungan antara anggota yang positif. Dan yang kelima itu kepemimpinan. Kepemimpinan memegang peran sosial dalam dinamika kelompok. Pemimpin berfungsi sebagai penggerak utama yang menentukan arah organisir pekerjaan dan mengatasi konflik dalam kelompok. Pemimpin yang efektif akan mampu menciptakan harmoni, mendorong inovasi dan memotivasi anggota kelompok untuk mencapai hal yang terbaik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok, baik secara positif maupun negatif. Faktor-faktornya akan menentukan seberapa baik kelompok tersebut berfungsi untuk menciptakan tujuan bersama. Faktor-faktor tersebut meliputi ukuran kelompok. Untuk ukuran kelompok memiliki pengaruh besar terhadap dinamika kelompok. Kelompok yang lebih kecil cenderung lebih erat dan memiliki komunikasi yang lebih intens. Namun kelompok besar seringkali menghadapi tantangan dalam hal komunikasi dan partisipasi anggota. Yang kedua itu komposisi anggota. Komposisi anggota dalam kelompok termasuk latar belakang, keahlian, dan kepribadian sangat mempengaruhi dinamika kelompok. Kelompok yang terdiri dari anggota dengan keterampilan yang saling melengkapi cenderung lebih efektif dibandingkan dengan kelompok yang anggotanya homogen. Dan yang ketiga, tujuan kelompok. Anggota akan lebih termotivasi dan fokus pada pencapaian tujuan jika mereka memiliki pemahaman yang sama tentang arah kelompok. Dan yang keempat itu pengambil keputusan. Beberapa kelompok mengandalkan pemimpin untuk mengambil keputusan, sementara yang lain mengadopsi pendekatan yang lebih kolektif. Metode pengambilan keputusan yang inklusif biasanya menghasilkan hasil yang lebih baik karena melibatkan lebih banyak perspektif. Yang kelima yaitu konflik dan penyelesaian.
Konflik adalah hal yang wajar dalam kelompok, terutama karena perbedaan pandangan, kepentingan, dan kepribadian. Namun, cara kelompok menangani konflik tersebut sangat menentukan dinamika kelompok. Konflik yang diselesaikan dengan baik dapat memperkuat hubungan antara kelompok dan meningkatkan kualitas kerja kelompok. Selanjutnya yaitu peran kepemimpinan dalam dinamika kelompok. Kepemimpinan adalah elemen yang sangat penting dalam dinamika kelompok. Seorang pemimpin berfungsi sebagai pengarah utama pada kelompok, memastikan bahwa setiap anggota kelompok memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka, serta menjaga agar kelompok tetap fokus pada tujuan yang dicapai. Berikutnya yaitu penerapan dinamika kelompok dalam konteks organisasi dan tim kerja. Kelompok tidak hanya relevan dalam konteks akademik atau sosial, tapi juga memiliki aplikasi yang penting dalam dunia kerja, terutama dalam organisasi dan tim kerja. Selanjutnya itu bagian penutup mengenai kesimpulan dan saran. Dinamika kelompok merupakan aspek yang sangat penting dalam interaksi sosial dan kolaborasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan, organisasi, dan tim kerja. Kelompok yang terdiri dari individu dengan latar belakang, peran dan tujuan yang berbeda, mengalami dinamika yang kompleks. Dinamika ini dipengaruhi berbagai elemen seperti peran, norma, komunikasi, kohesivitas, dan kepemimpinan. Dalam dunia kerja maupun pendidikan, penerapan konsep dinamika kelompok dapat membantu meningkatkan kinerja, memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pencapaian tujuan bersama. Dan sarannya itu, pemimpin kelompok perlu memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika kelompok. Pemimpin yang efektif harus memahami peran, norma, dan karakteristik anggota kelompok, serta dapat mengelola interaksi secara positif untuk menjaga keharmonian dan mencapai tujuan bersama. Dan yang kedua itu tingkatan keterbukaan dan komunikasi yang efektif dalam kelompok. Kelompok yang baik adalah kunci untuk mencegah kesalahpahaman dalam konflik. Setiap anggota kelompok harus diberikan kesempatan untuk aktif dalam diskusi, menyampaikan pendapat, serta memberikan kontribusi terhadap keputusan kelompok. Dan yang ketiga itu ciptakan lingkungan kelompok yang mendukung dan inklusif. Kohesivitas kelompok yang tingkatkan dengan membangun rasa kebersamaan dan saling mendukung di antara anggota. Norma dan peran dalam kelompok perlu dijelaskan secara jelas untuk menghindari kebingungan atau ketidaksesuaian. Dan yang keempat itu penerapan kelompok dalam konteks profesional. Dalam kerja, manajer dan pemimpin tim sebaiknya menggunakan pendekatan yang mengoptimalkan peran masing-masing anggota, mengelola konflik dengan bijak, serta memberikan apresiasi terhadap kontribusi individu demi meningkatkan motivasi dan produktivitas tim secara keseluruhan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan, atau apabila lebih jelas, tolong untuk dijelaskan atau ditanyakan.